Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizky Nur Fauji Almasum dengan NIM 11820600097, Taufik Irsyad Al-Haji dengan NIM 11820600103, dan Wina Rahayu dengan NIM 11820600104. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang stem cell. Adapun yang akan dibahas yaitu pengertian stem cell, jenis-jenis, mekanisme, cara memperoleh stem cell, manfaat dan kekurangan teknologi stem cell, dan pengobatan stem cell dalam pandangan Islam. Pengertian stem cell. Arti dari kata stem cell adalah stem berarti batang, cell berarti sel. Stem cell atau sel punca adalah sel induk yang dapat berdiferensiasi atau dapat merubah diri menjadi berbagai sel sesuai dengan lingkungan. Stem cell bisa berubah menjadi sel otot, sel endokrin, epitel, dan lain-lain. Sedangkan menurut sumber lain, stem cell atau sel-sel punca merupakan sel dari embrio, fetus atau sel dewasa yang mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri sendiri dalam jangka waktu yang lama. Belum memiliki fungsi yang spesifik dan mampu berdiferensiasi menjadi tipe sel tertentu yang membangun sistem jaringan dan organ dalam tubuh. Kemudian jenis-jenis stem cell. Yang pertama berdasarkan potensi atau kemampuan berdiferensiasi. Berdasarkan pada kemampuannya untuk berdiferensiasi, sel punca dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada totipoten, yaitu stem cell atau sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Sel punca ini merupakan sel embrionik awal yang masih mempunyai kemampuan untuk membentuk berbagai jenis sel. Sel punca jenis ini mempunyai kemampuan untuk membentuk satu individu yang utuh. Adapun yang termasuk dalam sel punca dengan kemampuan totipoten adalah zigot dan morula. Yang kedua ada pluripoten, yaitu stem cell atau sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi 3 lapisan embrional, tapi tidak dapat menjadi jaringan ekstra embrionik seperti plasenta dan tali pusat. Adapun yang termasuk sel punca pluripoten adalah sel pada inner cell mass pada stadium blastosis. Embrionik sel punca yang didapat dari inner cell mass mempunyai kapasitas untuk berdiferensiasi secara in vitro menjadi semua sel somatik. Yang ketiga ada multipoten, yaitu stem cell atau sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Sebagai contoh, hemopoietic stem cell yang terdapat pada sumsum tulang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Contoh lainnya, neural stem cell mempunyai kemampuan berdiferensiasi menjadi sel saraf dan sel glia. Pada jaringan dewasa, sel punca multipoten terdapat pada jaringan dan organ untuk menggantikan sel yang hilang atau terluka. Yang keempat ada unipoten, yaitu stem cell atau sel punca yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel. Tetapi berbeda dengan non-sel punca unipoten mempunyai sifat dapat memperbaharui atau meregenerasi diri. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, sel punca dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama embryonic stem cell. Sel punca ini berasal dari inner cell mass pada blastosis. Embryonic sel punca biasanya didapatkan dari sisa embrio yang tidak terpakai pada fertilisasi in vitro. Yang kedua, adult stem cell, diambil dari jaringan dewasa, antara lain dari sumsum tulang dan jaringan lain pada dewasa, seperti pada susunan saraf pusat, adiposit, otot rangka, dan pankreas. Adult stem cell mempunyai sifat plastis, artinya selain berdiferensiasi menjadi sel yang sesuai dengan jaringan asalnya, adult stem cell juga dapat berdiferensiasi menjadi sel jaringan lain. Misalnya neural stem cell dapat berubah menjadi sel darah, atau stromal stem cell dari sumsum tulang dapat berubah menjadi sel otot jantung, dan sebagainya. Mekanisme stem cell. Nah, salah satu contoh dari mekanisme pengobatan stem cell pada kasus sirosis atau pengerasan hati. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah pengambilan sumsum tulang dari tubuh pasien. Lalu yang kedua, ada pemisahan, lalu pemeliharaan, dan pengembangbiakan sel induk di luar tubuh. Lalu yang ketiga, stem cell dimasukkan ke dalam hati pasien. Dan yang terakhir, stem cell akan bekerja di dalam hati dan berdiferensiasi menjadi sel hati yang baru. Baik,
untuk materi yang kedua, yaitu mengenai cara memperoleh batang sel atau stem cell, di mana batang sel sendiri itu dapat diperoleh dengan menggunakan teknik transplantasi. Ada 3 macam teknik transplantasi berdasarkan sumbernya, yaitu transplantasi dari sumsum tulang belakang, lalu transplantasi batang sel darah tepi, dan yang terakhir transplantasi batang sel tali pusat. Baik, kita berlanjut ke manfaat atau penggunaan batang sel atau stem cell. Dalam 1 dekade terakhir, pengobatan dengan stem cell ini menjadi populer dikarenakan dapat menangani penyakit syaraf seperti Parkinson dan Huntington dan maupun mengobati kerusakan organ tubuh seperti penyakit jantung, kanker, diabetes maupun HIV. Adapun penggunaan kultur batang sel terbagi menjadi 2, yaitu ada pemanfaatan batang sel dalam riset dan ada penggunaan batang sel dalam pengobatan penyakit. Yang pertama ada pemanfaatan batang sel dalam riset terbagi menjadi 4, yaitu ada terapi gen, mengetahui proses biologis, penemuan dan pengembangan obat baru, serta terapi sel atau sel berbasis terapi. Yang pertama ada terapi gen. Stem cell ini mempunyai sifat self-renewing, maka pemberian pada terapi gen tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Selain itu, hematopoietic cell juga dapat berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel, sehingga transgen tersebut dapat menetap di berbagai macam sel. Lalu yang kedua ada mengetahui proses biologis, yaitu perkembangan organisme dan perkembangan kanker. Melalui stem cell ini dapat dipelajari nasib sel, baik sel normal maupun sel kanker. Lalu yang ketiga ada penemuan dan pengembangan obat baru, yaitu untuk mengetahui efek obat terhadap berbagai jaringan. Dan yang terakhir ada terapi sel atau sel berbasis terapi. Stem cell dapat hidup di luar tubuh manusia, misalnya di cawan Petri. Nah, sifat ini dapat digunakan untuk melakukan manipulasi pada stem cell yang akan ditransplantasikan ke dalam organ tubuh untuk menangani penyakit-penyakit tertentu tanpa mengganggu organ tubuh. Lalu yang kedua ada penggunaan batang sel dalam pengobatan penyakit. Yang kesatu ada penggunaan sel punca embrionik untuk mengobati cedera pada medula spinalis atau spinal cord. Nah, penyakit medula spinalis ini menyebabkan hilangnya fungsi neuron. Sel punca dapat mengembalikan fungsi yang hilang dengan cara melakukan remyelinisasi. Nah, percobaan dengan sel punca embrionik tikus dapat mengakibatkan oligodendrosit yang kemudian dapat menyebabkan remyelinisasi akson yang rusak, sehingga akson yang rusak tersebut dapat kembali menjadi baik. Lalu yang kedua ada penggunaan sel punca pada penyakit stroke. Pada penyakit ini menggunakan sel punca mesenkim atau mesenkim stem cell yang berasal dari sumsum tulang autolog. Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah sel punca disuntikan perifer MSC akan melintas sawar darah otak pada daerah otak yang rusak. Pemberian MSC intravenous akan mengurangi pelaksanaan apoptosis dan menyebabkan proliferasi sel endogen setelah pelaksanaan stroke. Lalu yang ketiga ada penggunaan sel punca dalam pengobatan diabetes. Nah, secara kita tahu diabetes yaitu terjadi kekurangan insulin atau tingkat kepekaan terhadap insulin. Dalam hal ini, transplantasi sel pulau Langerhans diharapkan dapat memenuhi kebutuhan insulin. Penelitian yang sudah dilakukan untuk diabetes ini mengambil sumber stem cell dari kadaver, fetus, dan dari embryonic stem cell. Selanjutnya, masih dibutuhkan penelitian untuk menemukan cara membuat kondisi yang optimal dalam produksi insulin, sehingga dapat menggantikan injeksi insulin secara permanen. Lalu yang keempat ada penggunaan sel punca untuk skin replacement. Dengan bertambahnya pengetahuan mengenai stem cell, maka peneliti telah dapat membuat epidermis dari keratinosit yang diperoleh dari folikel rambut yang dicabut. Hal ini memungkinkan transplantasi epidermis autolog sehingga menghindari masalah penolakan. Pemakaian skin replacement ini bermanfaat dalam terapi ulkus vena atau luka bakar. Lalu yang kelima ada penggunaan sel punca dalam penyakit Parkinson. Dalam hal ini, transplantasi neuron dopamin diharapkan dapat memperbaiki gejala penyakit Parkinson.
Pada tahun 2001, dilakukan penelitian dengan menggunakan jaringan mesenfalik embrio manusia yang mengandung neuron-neuron dopamin. Jaringan tersebut ditransplantasikan ke dalam otak penderita Parkinson berat dan dipantau dengan alat. Hasilnya, setelah transplantasi terdapat perbaikan dan uji standar untuk penilaian penyakit Parkinson. Lalu yang terakhir ada penggunaan sel punca dalam pengobatan HIV. Seperti kita tahu di mana penderita HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap gangguan virus atau penyakit. Nah, dengan sel punca ini, maka sel-sel yang mengalami degradasi akan tergantikan sehingga kekebalan tubuh pengidap akan berangsur-angsur pulih. Sehingga penyakit HIV ini dapat diobati dengan pengobatan stem cell ini. Namun, setelah itu terjadi mutasi gen yang mengakibatkan sel darah menjadi resisten terhadap virus HIV. Lanjut ke slide selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan teknologi batang sel terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penggunaan sel induk embrio pada terapi sel, yang kedua ada penggunaan sel induk dewasa, dan yang ketiga ada penggunaan sel induk dari darah tali pusat. Yang pertama ada penggunaan sel induk embrio atau embrio batang sel pada terapi sel dengan kelebihan 1. Mudah didapatkan, biasanya dapat diperoleh dari klinik fertilitas, lalu kelebihan yang kedua ada bersifat berpotensi majemuk, lalu abadi artinya dapat berumur panjang, dan reaksi perubahan terhadap imunitasnya sangat rendah. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu dapat bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker, lalu bersifat alogenik, dan secara kode etik masih kontroversial. Lalu kelebihan dan kekurangan teknologi batang sel yang kedua yaitu adalah penggunaan sel induk dewasa atau dewasa batang sel. Dengan kelebihan dapat diperoleh dari sel pasien sehingga jarak pelaksanaannya bisa dekat. Lalu kelebihannya selanjutnya yaitu sel induk dewasa sudah terspesialisasi sehingga induksi menjadi lebih sederhana, dan penggunaan sel induk dewasa tidak terlalu menimbulkan masalah etika. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada sel induk dewasa ditemukan dalam jumlah kecil di 12 tempat yang berbeda dalam tubuh seperti otak, darah, kornea, retina, dan lain sebagainya, sehingga sulit mendapatkan sel induk dewasa dalam jumlah banyak. Kekurangan selanjutnya yaitu masa hidupnya tidak selama sel induk embrionik dan bersifat multipoten, yaitu dapat berdiferensiasi atau memperbanyak diri menjadi lebih dari satu sel, sehingga diferensiasi tidak seluas sel induk embrionik yang bersifat berpotensi majemuk. Lalu kelebihan dan kekurangan selanjutnya yaitu adalah penggunaan sel induk dari darah tali pusar atau tali pusat. Dengan kelebihan mudah diperoleh karena sudah tersedia di darah tali pusat. Lalu ada siap pakai karena telah melalui proses sebelum penyaringan, pengujian, dan pembekuan. Kontaminasi virus sangat minimal dibandingkan dengan sel induk yang berasal dari sumsum tulang, serta cara pengambilannya mudah, yaitu tidak beresiko dan tidak menyakiti penyumbang. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada kemungkinan terkena penyakit genetik. Ada beberapa penyakit genetik yang terdeteksi saat lahir sehingga diperlukan pengamatan setelah penyumbang meningkat menjadi dewasa. Dan kekurangan selanjutnya yaitu adalah jumlah sel induk relatif terbatas sehingga ada ketidaksesuaian antara jumlah sel induk yang diperlukan resipien dengan jumlah yang tersedia dari penyumbang. Lalu slide terakhir yaitu adalah pengobatan dengan stem cell dalam pandangan Islam. Seperti kita tahu bahwa pengobatan sel punca ini adalah pengobatan yang bisa menggantikan sel rusak atau sel yang mati. Metode dalam stem cell ini diterangkan oleh Dr. Raihanul Bahrain, yaitu seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, yang biasanya menggunakan plasenta bayi ataupun sel darah dalam plasenta bayi untuk pengobatan sel punca ini. Pemanfaatan teknik rekayasa jaringan dengan menggunakan perancah, model sinyal, dan sel punca mempunyai dampak bagi keyakinan penerima donor atau pasien, terutama bagi masyarakat di Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pro dan kontra dalam penerapan stem cell allograft menimbulkan banyak pertanyaan, yakni teknik rekayasa jaringan dapat diterima oleh keyakinan agama pasien atau tidak. Sebenarnya itu adalah pro dan kontra dari masyarakat yang menggunakan stem cell. Selain itu, dalam penggunaan sel punca hewan boleh digunakan sebagai terapi penyembuhan pada manusia atau sebaliknya, serta kontroversi apakah sel punca dari orang lain boleh digunakan untuk penyembuhan seseorang atau tidak. Ada dua
pendapat. Yang pertama ada pengobatan stem cell dari plasenta bayi. Menurut Syekh Muhammad bin Ali Sahib Al-Utsmain mengatakan bahwa pengobatan dengan metode tersebut diperbolehkan asal memang benar-benar telah terbukti dapat menyembuhkan suatu penyakit tersebut. Dan ia menegaskan bahwa mayat manusia hukumnya suci, itulah alasan mengapa pengobatan stem cell diperbolehkan. Lalu yang kedua ada, untuk pengobatan stem cell dengan bagian sel darah juga ada hukumnya tersendiri. Karena di antara para ulama masih ada beberapa perselisihan tentang hukum darah itu sendiri, tergolong najis ataukah tidak. Banyak sekali perselisihan tentang darah ini untuk dijadikan sebuah pengobatan. Lalu, jika dilihat dari hukum asalnya, maka secara umum darah diharamkan jika dimakan seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Namun, menanggapi dari hal keharaman darah, pengobatan dengan pemanfaatan darah hanya diperolehkan dalam kondisi khusus. Kondisi khusus tersebut, seperti yang dikatakan Ibnu Abidin, yaitu boleh berobat dengan meminum darah, kencing, mengkonsumsi mayat jika memang diberitahu oleh dokter muslim yang terpercaya dan tidak didapatkan obat mubah lainnya. Adapun jika darurat dan hanya jalan satu-satunya, maka boleh menggunakan darah sebagai fatwa ulama yang sudah banyak mengenai bolehnya transfusi darah manusia asalkan darah tersebut tidak diperjualbelikan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan atau pemanfaatan darah atau stem cell ini hukum asalnya adalah haram kecuali jika keadaannya darurat dan merupakan satu-satunya jalan, maka hal tersebut diperbolehkan. Demikian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.